Pergi kamu. Hah? Aku nggak mau tanggung jawab sama Bella karena aku nggak ngelakuin apa-apa. Tapi buktinya udah ada, San. Kamu nggak bisa ngelak lagi. Diam! Tadi kamu bilang aku pengecut. Jangan panggil aku pengecut. Mama ya. Cukup, Isan. Isan, jangan Isan. Isan, jangan sayang, jangan. Hasil USG itu nyata. Kalau emang kalian gak percaya dan nyuruh aku ulang USG lagi, aku juga mau kok. Silakan aja. Kalau kamu laki-laki, kamu harus bertanggung jawab atas masalah ini. Maaf, Mama. Ayo. Nadine, tolong percayalah. Aku nggak pernah lakuin apa-apa sama Bella. Dan anak itu bukan anakku. Dia sudah berbohong. Dia hanya mengarang cerita. Aku percaya sama kamu, sayang. Aku tahu kamu tidak melakukan itu. Nadine memang wanita yang baik dan sangat mencintai Ishan. Tapi sayang, dunia kita berbeda, Nadine. Kamu tetap nggak bisa jadi istri Ishan. Mau ngapain kamu, Radit? Dengar, Nadine. Ternyata selama ini aku mengejar cintamu itu adalah takdir. Maksud kamu? Ingatlah, Nadine. Orang tua kita sudah menjodohkan kita berdua. Itu artinya kita ditakdirkan saling mencintai. Aku minta tolong sama kamu, Radit. Jangan ganggu aku dengan Ihsan lagi. Kau sudah disakiti sama Ihsan, Nadine. Kau sudah dikhianati oleh dia. Dan dia juga sudah menghamili perempuan lain. Jadi untuk apa lagi kau masih mengejarnya? Percuma kamu menghasut aku. Ihsan sudah terbukti kesetiaannya. Nadine, setia? Sejak kapan manusia itu bisa setia, Nadine? Mereka itu berbeda dengan kita. Sampai kapanpun, aku akan tetap percaya dan cinta dengan Ihsan. Tapi dia bukan orang yang diinginkan orang tuamu untuk menjadi suamimu. Karena dia adalah manusia. Kamu lebih baik pergi sekarang. Pergi! Aku tidak bisa pergi jauh darimu, Nadine. Karena aku mencintaimu. Aku tidak akan pernah cinta dengan kamu. Dan kamu harus ingat, Radit. Apapun yang kamu omongin barusan tentang Ihsan, aku tidak akan pernah terpengaruh. Nadine! Nadine! Aku yakin kau pasti nanti akan menjadi istriku, Nadine. Apa ini benar-benar anaknya Mas Ihsan? Atau sebenarnya Mas Ihsan itu hanya difitnah? Tapi kayaknya nggak mungkin. Gak mungkin orang sebaik dan sejujur Mas Ihsan ngelakuin itu. Heh, lancang banget kamu. Ngambil hasil USG aku tanpa izin.
Tadi hasil USG-nya ada di lantai. Lagian kenapa nggak kamu simpen baik-baik kalau emang hasil USG itu penting buat kamu? Jaga ya mulut kamu kalau lagi ngomong sama aku. Perempuan kampung, kamu mimpi ya mau nikah sama Ishan. Kasian banget kamu. Aku mencium bau siluman ular di sini. Kena kau sekarang, siluman bodoh. Kenapa kau tidak pernah puas sudah mendapatkan permata merah delimanya Tara? Aku mau kekuatanku sempurna. Karena itu aku harus bunuh siluman-siluman macam kau dan Nadine. Dasar kau siluman rakus. Bu, Mbak Nadine, Mas Isyan, kenapa nggak dimakan sarapannya? Masalah itu kan pasti selalu ada dalam hidup kita. Tapi jangan sampai masalah itu mempengaruhi hidup kita. Bu, Ibu harus tetap makan ya. Walaupun sedikit, yang penting Ibu nggak sakit. Makasih ya Dewi. Kamu sudah bikin Mama semangat. Ishan, kamu tanda tangani surat itu. Itu adalah surat pengakuan kalau kamu bertanggung jawab atas anak yang dikandung oleh Bella. Aku nggak mau tanda tangan. Tega banget kamu, Ishan. Kamu nggak mau tanggung jawab anak kita. Ini anak kandung kamu. Oke, kalau kamu nggak mau tanda tangan, Tante akan laporkan kamu ke kantor polisi. Silakan saja kalau Tante mau lapor polisi, aku nggak akan pernah takut. Silakan. Gini aja, mungkin lebih baik janinnya Bella dites DNA supaya tahu bayi itu bayi siapa. Kalian emang gak ada yang percaya sama aku kan? Gak ada yang percaya kalau ini anaknya Ishan. Kalian semua emang gak ada yang mau tanggung jawab sama aku. Oke, Ishan, kamu jangan pernah nyesel kalau kamu kehilangan anak kandung kamu. Dan kalau ada apa-apa sama aku, itu semua karena kamu, Ishan. Bella, Bella, kamu mau kemana? Dengar ya, San. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Bella, Tante nggak akan pernah maafin kamu. Bella! Aku akan mendapatkanmu, siluman bodoh. Tapi sekarang aku harus mendapatkan Nadine dulu. San, Mama takut kalau mereka itu memanipulasi data. Terus kamu dilaporkan ke polisi. Mama nggak usah khawatir. Aku nggak pernah ngelakuin apa-apa dan aku nggak ngerasa bersalah, Ma. Jadi biarin aja kalau mereka mau lapor polisi. Tapi bisa aja kan mereka bikin kamu bersalah, terus kamu di penjara. Ini Mama nggak mau lihat kayak begini, San. Ma, tenang, Ma.
Itu nggak akan terjadi. Aku janji sama Mama kalau aku nggak akan dipenjara. Jadi Mama tenang saja. Bella sayang, Irfan! Irfan, Bella, kamu jangan lakuin ini sayang! Bella! Lebih! Bella, kamu jangan lakuin ini sayang! Pergi kamu, Van. Biarin aja aku mati. Kalau Isyan nggak mau tanggung jawab anaknya. Sabar, Bel. Isyan! Mbak Maya! Ya, Nyonya dipanggil Bu Silvinya. Iya, Nya. Non Bella mau dinya. Apa? Aku nggak percaya ini, Mbok Jum. Mana mungkin Bella berani melakukan hal itu? Yang bener aja. Aduh, Den. Beneran, Den. Non Bella itu udah ikat tali di atas, Den. Shan. Shan, kayaknya Bella serius itu. Kita lihat yuk. Isyan! Mbak Maya! Kalian lihat ini. Kalau Isyan gak mau akuin anaknya, buat apa aku hidup? Coba aja Bella. Aku ingin lihat seberapa beranikah kamu ingin lakukan. Gak boleh kayak gitu sayang. Nggak apa-apa sayang, biarin aja. Karena sekarang aku benar-benar mau lihat seberapa berani dia ingin biar dia tunjukkan padaku. Kamu jahat sama aku, Isyan. Kamu udah hancurin masa depan aku dan kamu gak mau tanggung jawab pada kamu sendiri. Hentikan Bella. Kamu nggak usah terus-terusan bersandiwara kayak gini. Mbak Maya, gimana nasib Bella kalau Bella sampai... Ihsan, aku kasih waktu kamu sampai jam 5 sore ini. Kalau kamu masih nggak mau bertanggung jawab atas kehamilan Bella, aku akan laporin kamu ke polisi. Kalau kamu melapor polisi, lapor aja. Silahkan. Karena aku percaya kalau aku nggak pernah lakuin apa-apa sama Bella, aku nggak takut sama polisi. Laporin aja. Ayo. Astagfirullahaladzim. Nadine, cuma kamu yang bisa ngomong sama Isyan. Sekarang kamu ngomong sama Isyan. Iya, Ma. Nadine coba akan kasih tahu dia. Irfan, kamu kejar Isyan. Jangan sampai dia kabur sama siluman ular itu. Cepat! Bella sayang, kamu jangan dong. Mama janji, Mama akan usahakan supaya Isyan itu mau bertanggung jawab atas kehamilan kamu ya sayangnya. Aku ngerasa ada aura siluman lain di sini. Mereka nggak akan bisa jebak aku dengan fitnah murahan kayak gitu. Aku nggak akan takut. Nadine. Chandra. Mulai sekarang istrimu akan jadi milikku. Lepaskan dia. Lepaskan istriku. Berusaha sekuat apapun kau nggak akan bisa keluar dari karung ini. Karung ini sudah kuberi mantra, Nadine. Dan Ihsan, kau relakan istrimu. Karena sebentar lagi akan kubunuh dia dan kukirim mayatnya kembali padamu. Chandra, tunggu.
Chandra, tunggu! Ihsan! Chandra! Ihsan! Kamu mau kemana? Kamu mau kabur? Enak aja kamu nggak bertanggung jawab sama Bella terus mau kabur sekarang. Minggir, istriku dalam bahaya. Kamu harus bertanggung jawab sama Bella. Aku bilang minggir, Irfan. Sekarang istriku dalam bahaya dan aku harus menyelamatkan dia. Ah, bodoh amat. Pokoknya kamu harus tanggung jawab sama Bella sekarang. Ishan, masuk ke rumah sayang. Kamu nggak usah pergi. Kamu sayang kan sama Mama. Mama kenapa? Bu Maya, Mas Isyan, sebaiknya Bu Maya kita bawa ke kamar aja, biar Bu Maya bisa istirahat. Nadine, masalah akan selalu menghantui kamu. Tapi aku akan selalu mengingatkan kamu supaya kamu tidak bernasib seperti Tara. Tolong, aku mohon, jangan kurung aku di sini. Tenangkan hatimu. Jauhkan keinginan jahat yang ada di dalam diri kamu. Kurungan ini sudah kuberi mantra. Sehingga dia akan menyerap semua ilmumu, Nadine. Kamu tenang aja lo di sini. Karena aku tidak akan langsung membunuh dan mengambil rohmu. Aku akan gunakan kamu sebagai pancingan. Agar bisa kutangkap siluman Radit itu. Kalau dia tahu kamu ada di sini, dia akan datang dengan sukarela. Dan aku bisa mendapatkan 2 siluman ular sekaligus. Chandra, lepaskan aku. Kamu sudah mendapatkan permata merah delima itu dan Tara. Kekuatan kamu sudah sempurna. Kekuatanku akan lebih sempurna bila aku dapatkan roh kamu dan Radit. Gimana caranya aku bisa bebas dari sini? Ishan lagi butuh kehadiran aku. Aku terlalu lemah untuk menghadapi Chandra. Ini pasti karena perbuatan siluman sakti. Hei, siluman ular bodoh. Katanya kamu cinta sama Nadine. Sekarang Nadine ada bersamaku. Kalau berani datang dan selamatkan dia. Hei, dengar siluman rakus. Jangan pernah kau menyentuh Nadine sedikit pun. Kamu tanda tangan aja. Mama yakin kamu nggak berbuat itu. Tapi anggap aja kamu berbuat baik terhadap Bella. Kamu kelihatan gelisah gitu, kenapa? Aku gelisah karena Nadine ada di tangan Chandra sekarang. Bagaimana caranya aku bisa nolongin dia? Isyan, kamu jangan bengong aja dong. Tanda tangan. Aku nggak mau tanda tangan. Ishan? Ma, aku mohon. Maafkan aku, Ma. Aku lebih memilih di penjara daripada harus menuruti maunya Bella. Aku pergi dulu. Aku harus mencari Nadine sekarang. Isyan, kamu nggak boleh pergi sebelum kamu tanda tangan dan bertanggung jawab terhadap Bella.
Kalau kamu pergi, Ishan, itu berarti kamu pengecut. Karena kamu milih lari dari tanggung jawab. Ihsan! Kamu nggak bisa kabur dari sini selama masih ada aku di sini. Maafin aku, Nadine. Aku nggak bisa nolongin kamu sekarang. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kamu dari siluman luwak itu.